dia ulurkan tangannya, kemudian dia tarik orang tersebut hingga sampai ke atas. Setelah sampai di atas, laki-laki yang terjatuh ini merasa ngos-ngosan, merasa kehausan. Maka akhirnya si laki-laki yang menolong ini pun mengulurkan kepadanya kantong air. Maka dia kemudian meminum. Setelah lega dahaganya, hilang rasa hausnya, setelah dia duduk sejenak, maka laki-laki yang menolongnya ini mencoba untuk bertanya, sebenarnya bagaimana kisahnya dan apa yang terjadi? Kenapa engkau sampai kemudian bisa terjatuh dalam lubang tersebut? Maka kemudian si laki-laki ini menjelaskan. Kemudian laki-laki yang menolong bertanya lagi, bagaimana engkau terjatuh? Maka tiba-tiba laki-laki yang tadinya terjatuh sudah ditolong, dia mempraktekkan lagi. Saya tadi jalan begini, kemudian kaki saya tidak sengaja ternyata masuk ke dalam lubang ini, dan pas dia begitu, dia terjatuh lagi ke bawah. Dan jatuh yang kedua dia langsung menghembuskan nafas terakhirnya, wafat ketika itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Anda tahu enggak kenapa dijatuh kali pertama dia belum wafat? Karena masih ada rizki minum ketika itu, masih ada rizki minum ketika itu. Makanya Allah masih selamatkan, Allah masih pengen ngasih dia rizki minum, makanya akhirnya dia selamat. Tapi karena rizkinya sudah habis setelah itu, yang harusnya barangkali dalam nalar orang, ngapain juga tadi dia masih ke bawah dan sebagainya, ngapain dipraktekkan, bukan ngapa-ngapain, tapi disitulah ajal. Dan memang rizkinya ketika itu sudah habis. Rizki terakhir dia itu adalah minum melalui air yang diberi oleh seseorang tadi kepadanya. Itulah rizki terakhirnya. Maka akhirnya dia terjatuh lagi, wafat ketika itu. Maka Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan, selagi kita masih hidup, rizki masih akan ada. Dan Allah Azza wa Jalla Ar-Razzaq, zat yang senantiasa selalu tanpa henti memberikan rizki, akan selalu memberikan rizki kepada kita. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, maka hendaknya seorang muslim berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa dan selalu meyakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepadanya. Dan itu semua memang betul-betul kita rasakan dalam kehidupan kita, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita rizki tanpa henti, dan di mana Allah Azza wa Jalla telah selalu dan senantiasa menambahkan rizki di atas rizki yang lain, menambahkan kenikmatan di atas kenikmatan yang lain. Maka itu semua menjadi bukti nyata bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha memberi rizki tanpa henti. Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi yang kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam terlimpah tercurah kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, juga kepada setiap yang mengikuti syariat dan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ikhwan akhwat kaum muslimin muslimat sekalian, saudara-saudariku seiman dan seaqidah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih dalam pembahasan al-wasail al-mufidah lil hayati as-sa'idah, yaitu tentang pembahasan kiat-kiat untuk meraih hidup yang bahagia. Dan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu, kita telah menyebutkan 4 atau 5 kiat agar kita mendapatkan kehidupan yang bahagia. Kiat yang pertama dulu kita sampaikan, iman dan amal saleh. Kiat yang pertama adalah iman dan amal saleh, dan telah berlalu tentang penjelasannya. Kemudian kiat yang kedua disebutkan oleh Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau ini. Yang kedua adalah berbuat baik kepada sesama makhluk atau manusia. Berbuat baik kepada sesama manusia dan kepada sesama makhluk. Itu poin yang kedua. Kemudian kiat yang ketiga, sibuk dengan pekerjaan yang bermanfaat
atau menyibukkan diri dengan ilmu. Ini qiyat yang ketiga. Dan qiyat yang keempat yang kemarin kita jelaskan sebagiannya, setelah sudah kita jelaskan, yaitu memusatkan pikiran untuk pekerjaan hari ini dan tidak dihantui oleh pikiran-pikiran di masa depan. Fokus kepada yang sekarang dulu, karena kita tuh di hari ini, bukan di hari esok. Kita maksimalkan apa yang kita dapat di hari ini. Berarti umur kita ibaratnya adalah dari sekarang sampai nanti kita tidur. Setelah kita tidur, kita belum tahu apakah kita bertemu dengan besok atau tidak. Kemarin kita sampaikan perkataan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan apa? Iyyaka wat taswif fa innaka biyawmika walasta bighadin. Kata beliau alaihi rahmatullah, janganlah kalian itu menunda-nunda, jangan menunggu untuk esok dan terlalu memikirkan masa yang akan datang. Kenapa demikian? Fa innaka biyaumik, karena engkau yang sesungguhnya adalah yang engkau di hari itu, hari ini. Kita tuh hari ini, bukan besok. Besok itu belum punya kita. Maka yang di hari ini maksimalkan. Yang di hari ini kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita amalkan, itu yang kita maksimalkan. Karena itu yang menjadi hak kita, yang menjadi bagian kita. Walasta bighadin, dan engkau bukan yang di hari esok. Ya. Fa in lam yakun fa in yakun nakal ghad. Kalau sekiranya kita bertemu dengan hari esok, fakun anta fil ghadi kama kunta fil yaum. Jadilah engkau di hari esok sebagaimana engkau di hari ini, yang kita sudah memaksimalkan hari. Tapi kalau sekiranya kita sudah maksimalkan hari ini dan enggak bertemu dengan hari esok, lam tandam, engkau tidak menyesal karena hari ini kita sudah maksimal. Tapi kalau sekiranya kita enggak maksimal hari ini dengan harapan kita bertemu dengan besok, ternyata di hari esok kita enggak bertemu, apa yang terjadi? Penyesalan saja. Makanya Nabi kita Muhammad SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, diminta oleh sebagian sahabatnya, ya Rasulullah, alimni wa aujiz. Wahai Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku tentang perkara, tapi jangan terlalu banyak, peringkas, ringan saja. Apa kata Rasulullah SAW? Idza kunta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Kalau engkau berdiri untuk salat, anggap itu adalah salatmu yang terakhir, dan jadikan semua ibadah kita seperti itu. Alhamdulillah sekarang kita bisa menuntut ilmu, tapi anggap ini adalah hari terakhir kita hidup di dunia ini. Nanti kita salat isya, anggap itu salat isya kita yang terakhir, khusyuk di dalamnya, serius kita dalam salat, bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekiranya kita diizinkan oleh Allah untuk selesai isya dan tertidur, maka renungkan sebelum Anda tidur, bagaimana kalau malam ini adalah malam terakhir bagi Anda dan tidak bertemu dengan hari esok. Makanya sebagian salaf alaihi rahmatullah wa rahimahumullah wa radhiyallahu anhum, mereka itu setiap kali sebelum tidur mereka mencoba untuk muhasabah, menimbang-nimbang hari ini antara amal soleh dengan amal keburukan, mana yang lebih berat. Itu kebiasaan mereka setiap malam, setiap hendak tidur, mereka timbang hari ini mana yang lebih berat, antara kebaikan atau keburukan. Nah, kita harusnya demikian. Nanti sebelum tidur Anda pikirkan hari ini kebaikan atau keburukan. Kebaikan lebih banyak. Anda hitung kebaikan apa yang sudah Anda kerjakan hari ini, satu persatu Anda ingat, ya. Setelah itu Anda pikirkan keburukannya yang kata Anda sedikit tadi. Mulai sejak bangun Anda hitung keburukan Anda. Satu, mungkin terlambat subuh. Dua, salatnya pun tak khusyuk. Tiga, setelah subuh ternyata nggak zikir, malah tidur lagi, ngantuk lagi. Empat, pulang ke rumah marah-marah sama istri, ya kan, marah-marah sama anak dan sebagainya. Itu coba dihitung-hitung. Yang katanya tadi berat kebaikannya, barangkali setelah kita hitung ternyata lebih berat keburukannya.
maka minta ampun sama Allah, bertaubat kepada Allah di malam itu juga. Ya, makanya di antara doa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga termasuk di antara poin yang kelima daripada kiat-kiat untuk mendapatkan hidup yang bahagia adalah apa? Memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kiat yang kelima. Ciri-ciri orang yang bahagia itu memperbanyak zikir kepada Allah, dan ini sudah saya singgung pada pertemuan sebelumnya tentang kisah siapa? Ada yang ingat bulan kemarin? Kisah Abu Qilabah. Kisah Abu Qilabah yang dia nggak punya kaki, ya, tangannya diamputasi, dia tidak punya keluarga, istrinya sudah tidak ada lagi, cuma hidup bersama dengan anaknya. Pas dicari anaknya ternyata dimakan oleh serigala. Ingat ceritanya? Apa yang terucap oleh Abu Qilabah setiap kali? Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku dengan sesuatu yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Lihat, dalam kondisi yang dia tinggal di padang pasir, hanya beralaskan pasir dan beratapkan kain tenda saja, ya, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan dia orang yang hatinya tergantung dengan Allah, hatinya selalu dan terus berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kiat yang kelima untuk mendapatkan hidup yang bahagia, memperbanyak zikir kepada Allah. Tadi saya katakan di antara zikir yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah zikir sebelum tidurnya. Dan ini kalimat luar biasa. Apa zikirnya? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa aljahtu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Kata Rasulullah, fa in mita 'alal fitrah. Kalau engkau mati di malam hari itu juga, maka engkau mati dalam keadaan fitrah, dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku aslamtu, serahkan diriku, jiwaku ilaik, kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan semua urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, penuh dengan harap kepadamu dan penuh dengan rasa takut terhadapmu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat untuk bersandar dan juga tidak ada tempat untuk mencari perlindungan kecuali kepadamu. Ya Allah, aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan, dan aku juga beriman kepada Rasul yang engkau utus. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mati setelah membaca doa ini di malam hari, maka dia dianggap oleh Allah mati dalam keadaan fitrah. Dan Anda perlu hafal doa ini, ya, Anda perlu hafal doa ini. Di mana Ustaz bisa cari, Ustaz? Aduh, googling saja, ya. Sekarang zaman Google lah, ya. Kalau enggak Google, YouTube, ya enggak. Buktinya orang yang enggak pandai masak donat aja bisa menjadi bos donat. Orang yang enggak bisa masak roti jadi bos roti. Modal apa? Paket data sekian MB, tengok tutorial, bisa. Nah, sebenarnya Anda bisa menjadi ahli zikir, orang yang senantiasa berzikir, memperbanyak zikir kepada Allah, kalau Anda mau mencari tahu sebagaimana Anda getol dan semangat mencari tahu tentang masalah resep suatu usaha. Dan kalau sekiranya Anda untuk urusan dunia saja usahanya demikian, kalau kita tanya, ngapain sih Anda nyari resep roti? Karena pengen usaha. Kenapa sih berusaha? Pengen mendapatkan
tambahan ke uang. Kenapa cari uang? Untuk memenuhi kebutuhan. Kenapa? Supaya kebutuhannya tercukupi, supaya bisa bahagia. Kalau untuk kebahagiaan dunia saja Anda cari segitunya, sekarang saya sampaikan salah satu kiat kebahagiaan dunia dan akhirat. Bukan dunia saja atau bukan akhirat saja, dunia dan akhirat. Jalannya apa? Memperbanyak zikir kepada Allah. Dan di antara zikir yang perlu Anda baca tadi yang saya sebutkan, doa sebelum tidur. Anda belum hafal, nanti PR Anda setelah pulang kajian, tengok Google, lihat YouTube, ya, zikir-zikir sebelum tidur sesuai sunnah. Ya udah, Anda cari, Anda cari. Kalau boleh saya rekomendasikan sebuah aplikasi yang sangat bagus tentang zikir dan doa, ya. Yang bawa gadget boleh langsung di-download, ya. Ada aplikasi namanya Apa Doanya. Anda buka Google Play Store, Anda ketik Apa Doanya, Anda download. Di situ Anda akan dapatkan sekian banyaknya doa. Bahkan Anda bisa cari Anda sedang butuh apa. Misalkan Anda butuh doa untuk memberikan selamat kepada orang yang baru melahirkan, Anda tulis di situ lahir. Nanti muncul beberapa doa yang dianjurkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita terkadang pelit. Dan Apa Doanya itu aplikasi offline. Setelah Anda download, nggak perlu lagi menggunakan paket untuk akses ke dalam aplikasi tersebut. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Anda ketik tidur, nanti akan banyak itu doa sebelum tidur. Ya, mulai dari doa pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Ya. Nah, jadi kita gunakan fasilitas yang Allah mudahkan, fasilitas yang Allah berikan juga sebagai sarana yang bisa mengantarkan kita kepada surga. Jadi jangan cuma scroll video short, scroll video reel saja setiap hari. Jangan. Kalau enggak video TikTok yang kita scroll ke bawah terus, tukar. Mana yang sedang trending nih, mana yang sedang viral, mana yang sedang yang sedang booming dan sebagainya. Anda scroll doa 1, doa 2, doa 3, doa 4 dan sebagainya. Dan tadi aplikasi yang sangat mudah sekali dan itu sesuai dengan sunnah insya Allah. Anda bisa akses, Anda bisa cari di Google Play Store. Bapak Ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum, zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemarin sudah kita singgung perkataan daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menyatakan az-zikru lil qalbi kalma'i lis-samak. Zikir bagi hati dan jiwa itu ibarat seperti air bagi ikan. Zikir bagi hati dan jiwa kita itu bagaikan air bagi ikan. Pertanyaan kita, air tanpa ikan, ikan tanpa air, apa yang terjadi? Ikan tanpa air, apa yang terjadi? Dua kemungkinan. Kalau nggak mati, berarti masak. Ikan tanpa air kalau nggak mati berarti dia masak. Imma ikan goreng, ikan bakar, ikan kukus, ikan pepes, ikan gulai, ikan apa lagi? Ya, ikan salai. Ya toh? Kalau dia nggak mati berarti masak. Nah, tapi kalau untuk hidup satu syaratnya apa? Air. Begitu pula hati, Bapak Ibu sekalian. Anda yang pengen hatinya hidup, Anda pengen jiwanya hidup, satu jalannya apa jalannya? Zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang pengen hatinya hidup, jiwanya hidup, nggak gersang, nggak tandus, maka sirami hati dengan zikir. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqi adh-dhahabi wal wariq wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqahum. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini? Beliau sebutkan 5 sekaligus keutamaan zikir. 5 sekaligus keutamaan zikir. Apa itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiikum bi khairi a'malikum. Tidakkah kalian mau
aku tunjukkan kepada kalian tentang amalan yang terbaik. Satu. Kemudian amalan yang paling suci di sisi Allah. Dua. Amalan yang akan mengangkat derajat seseorang semakin tinggi. Tiga. Amalan yang lebih baik daripada berinfak dengan emas dan kertas. Yang kelima, lebih baik daripada seseorang keluar di medan perang, dia tebas leher orang atau dia yang ditebas oleh orang. Lihat sekaligus 5 keutamaannya. Para sahabat menyatakan apa? Bala ya Rasulullah, tentu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi kita Muhammad SAW menyatakan apa? Zikrullah, zikir kepada Allah. Zikir amalan yang paling utama, zikir amalan yang paling suci, zikir amalan yang paling meninggikan derajat. Zikir lebih baik daripada infak dengan emas dan kertas. Kertas maksudnya uang. Zikir juga lebih utama daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang tidak berzikir kepada Allah, maka dialah orang yang merugi dengan kerugian yang nyata. Dzalika huwal khusranul mubin. Dan itulah zikir yang itulah kerugian yang sangat nyata, kata Allah Azza wa Jalla. Belum lagi kata Allah Tabaraka wa ta'ala, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Kata Allah Azza wa Jalla, dan barang siapa yang berzikir dari kalangan laki-laki dan perempuan, Allah sudah siapkan untuk mereka maghfirah, ampunan dan pahala yang besar. Kalau nggak salah saya pernah cerita di sini, kalau nggak salah, ya, tentang seseorang yang diculik. Pernah belum? Belum ya. Baik. Kalau udah nggak usah dibilang. Jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Cerita seorang perempuan mahasiswa. Dia khawatir dengan keadaan dirinya. Kalau sempat ada tugas mata kuliah tambahan, dia akan pulang dalam keadaan larut malam. Tapi alhamdulillah sejauh perjalanan mahasiswi ini di dunia perkuliahannya belum pernah ada tambahan jam kuliah. Sampailah pada suatu hari dosen menyatakan hari ini kita ada tambahan mata kuliah dan kita akan pulang mendekati waktu maghrib. Dan inilah yang selama ini dikhawatirkan oleh mahasiswi ini. Tapi mau tidak mau, sebagai seorang mahasiswi, tentunya dia akan mengikuti jam mata kuliah kapanpun itu ada tambahan. Akhirnya dia ikuti sampai di sore hari. Menjelang waktu maghrib hari sudah mulai senja. Dia jalan kaki dari rumahnya dari tempat kuliahnya menuju rumahnya. Dia khawatir akan adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ternyata kaum muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum, perempuan ini setiap harinya dia berangkat dan pulang dari rumah ke tempat kuliah, dari tempat kuliah ke rumahnya. Ternyata memang sudah ada seseorang yang mengintai dia. Tibalah di hari itu menjadi hari yang tidak diinginkan oleh si mahasiswi, tapi menjadi hari yang sangat diinginkan oleh laki-laki yang berniat jahat ini. Ketika perempuan ini berjalan di tempat yang dia khawatirkan karena di situ relatif sepi tempatnya, maka tiba-tiba laki-laki ini menyekap dari belakang dan kemudian memasukkan perempuan ini ke dalam bagasi mobilnya, mobil sedan. Dibuka bagasi mobil belakangnya, dia masukkan perempuan tadi ke dalam, kemudian dikunci. Kemudian mobil ini melaju dengan kencangnya ke tempat yang tandus, tidak berpenghuni dan tidak ada keramaian di situ. Apa yang dia inginkan? Tidak lain tidak bukan ingin menodai kehormatan si wanita ini. Tayyib. Sampailah dia sudah waktu maghrib di tempat tersebut. Mulai dia ingin melangsungkan aksinya. Dia mencoba untuk membuka bagasinya. Apa yang terjadi? Qadarullahnya, bagasi mobilnya tidak bisa dibuka. Dicoba sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, nggak bisa dibuka, Bapak Ibu sekalian. Rahimanillah wa iyyakum. Nggak bisa dibuka sama sekali. Hari sudah mulai gelap dan semakin malam.
keringatnya mulai bercucuran, ya, bercampur antara takut dengan khawatir. Takut kalau sekiranya akan terjadi sesuatu yang buruk kepada dirinya sendiri, iman dimakan binatang buas atau didatangi dan lain sebagainya. Kemudian khawatir akan keselamatan si perempuan ini, karena hakikatnya sebagian penjahat dia cuma ingin menodai saja, tidak ingin membunuh dia. Nah, si laki-laki ini demikian, dia cuma ingin maaf menodainya saja, ya, tidak dalam rangka untuk ingin membunuhnya, tidak. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimanillah wa iyyakum. Hari sudah mulai malam, perkiraan sudah sekitar 1 jam lebih, tentunya sudah lewat waktu isya. Nggak mungkin, kata dia. Maka dia segera hidupkan mobilnya, dia putar balik banting setir, cari pertolongan. Cari pertolongan jemaah sekalian. Maka dia cari bengkel yang ada, ya. Bengkel mencoba untuk menduplikatkan kuncinya, nggak bisa. Mencoba untuk dicongkel-congkel dengan linggis pun juga tidak bisa. Qadarullahnya, dan ini hikmah Allah yang besar. Ya, hikmah Allah yang besar. Dicoba dibuka nggak bisa, dibuka nggak bisa. Apa kata tukang bengkel? Coba dibawa ke tukang las supaya digerinda, supaya digerinda. Karena di toko-toko pun nggak bisa. Dan penuh kekhawatiran si pemuda ini, kasihan sama si gadis di dalam. Coba bayangkan tuh, bagasi sedan di toko-toko dari luar, gimana bisingnya dari dalam, coba. Peka telinga mungkin kan? Karena luar biasa kerasnya. Tapi apa yang terjadi? Nggak bisa dibuka. Disuruh bawa ke tukang las. Dibawa ke tukang las, untungnya masih ada yang dibuka malam hari tersebut, malam hari itu. Coba digerinda, qadarullahnya setiap digerinda mati, setiap digerinda mati gerindanya. Ada saja halangan, ya. Dicoba dipukul-pukul gemboknya, kemudian kuncinya enggak juga bisa terbuka. Akhirnya si pemuda putus asa sampai dia menyerahkan dirinya ke kantor polisi. Karena saking takutnya dia akan nyawa si perempuan tersebut, dia telepon polisi mengatakan bahwasanya saya laki-laki punya niatan buruk dan saya menculik seorang perempuan, saya sekap dalam bagasi, sekarang bagasinya nggak mau dibuka, tolong saya, tolong saya. Laki-laki ini telepon polisi. Polisi pun datang ke TKP, datang ke tempat di mana si penculik tadi, dia nelpon. Dicoba diusahakan oleh sang polisi, nggak juga bisa. Sampai datang seseorang, apa yang terjadi, kenapa? Ini ada hal yang aneh. Seorang yang mengatakan, coba kalian bawa ke tukang ruqyah atau bawa kepada seorang alim. Mana tahu dengan bacaan-bacaan kalimat-kalimat yang indah Al-Quran ataupun doa-doa dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada kemudahan. Ada kemudahan. Akhirnya ditunjukkan kepada seorang ahli ilmu, dibawalah ke sana, dibacakan ayat ruqyah. Dengan mengucap bismillah, dia pinjam kunci mobilnya, dibuka, dengan mudahnya terbuka. Dengan mudahnya terbuka. Tapi apa yang terjadi jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum? Sekian jam lamanya, sekitar 4 sampai 5 jam lebih di dalam bagasi yang kadar udaranya sangat terbatas. Panas tentunya pasti. Tapi ketika dibuka pintunya, si wanita, si gadis tadi dalam kondisi sehat walafiat, tidak merasakan ada gangguan apapun, bahkan dikatakan dia tidak merasakan sedang dalam kepanasan, dalam kesumpekan, dalam kesempitan, tidak sama sekali. Tapi orang-orang bertanya, kok bisa? Kenapa? Ya, akhirnya si alim ini bertanya kepada perempuan tersebut, apa yang menjadi amal rahasiamu sehingga engkau betul-betul ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seperti ini? Si perempuan menyatakan, apa? Enggak ada, kecuali mungkin barangkali yang menjadikan saya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, saya tidak pernah meninggalkan adzkarus sabah wal masa. Aku tidak pernah tinggalkan yang namanya zikir pagi dan zikir petang, kata si gadis ini. Kaum muslimin muslimat rahimanillah, ini saksi dan ini bukti nyata dari besarnya penjagaan Allah, ya, terhadap orang-orang yang selalu dekat kepadanya, ingat kepadanya, zikir kepadanya. Makanya jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, tapi tentunya dengan kita selalu dan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah bersama dengan orang-orang yang berzikir. Allah bersama dengan orang-orang yang senantiasa mengingatnya. Fadhkuruni adzkurkum, kata Allah. Ingatlah kalian aku akan ingat kalian.
Ta'arruf ilallahi fir rakha'i arifka fi syiddah. Di saat kita sedang lapang, ingat Allah, zikir kepada Allah, Allah akan tolong kita di saat kita sedang sulit. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas dan banyak bukti. Bahkan mungkin Anda sendiri pernah dalam kondisi yang sangat terjepit, kemudian Allah bantu Anda untuk supaya Anda ingat kepada Allah. Di saat itu tidak ada jalan kecuali Anda hanya mengadu kepada Allah, Anda minta sama Allah, Anda berzikir kepada Allah terus. Dan apa yang terjadi? Allah bukakan jalan, Allah berikan jalan. Dan banyak kisah dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, banyak sekali kisah, ya. Dan di antara kisah yang sangat masyhur, kisah yang sangat banyak disebutkan, ya, kisah tentang seorang pemuda, ya, seorang pemuda yang istrinya sakit dan penyakitnya sudah stadium tinggi, harus segera dioperasi. Di malam hari itu dibawa istrinya ke rumah sakit, dan pihak rumah sakit memvonis ini harus dioperasi. Kalau tidak, secara ilmu medis umurnya tidak akan lama lagi. Si laki-laki mengatakan, saya tidak punya biaya dan tidak punya jaminan kesehatan. Bapak, kami kasih waktu sampai menjelang besok pagi. Biayanya sekitar 15 jutaan. Sekitar 15 jutaan. Kata si pemuda ini, ya udah, sekarang masukkan saja ke ruangan perawatan, nanti insya Allah semoga ada jalan. Penuh keyakinan seorang ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Anda harus yakin itu. Maka si pemuda ini setelah istrinya dimasukkan ke dalam ruang perawatan, dipasang semua alat, ya toh? Dipasang semua alat, kemudian istrinya tidak sadarkan diri ketika itu. Dia hanya punya satu jalan. Apa jalannya? Ngadu, ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pergi ke masjid terdekat dengan rumah sakit, ya, dan dia pergi ketika itu menjelang waktu subuh. Dia di situ salat, ya, dia di situ salat, berdoa kepada Allah. Nah, sebelum waktu subuh datang, ya, imam masjid tersebut, salah seorang syekh imam masjid tersebut, dia selalu datang sebelum subuh, dan dia yang selalu pertama kali menghidupkan lampu masjid. Namun di hari itu dia dikejutkan, ini saya belum datang tapi kenapa lampu masjid sudah hidup? Berarti ada orang di dalam, ada orang di dalam. Dia coba masuk, dia lihat laki-laki di pojokan depan sedang khusyuk berdoa kepada Allah, menangis terseduh, menangis sejadi-jadinya, iba dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, memelas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah laki-laki ini selesai berdoa, syekh ini mencoba menghampirinya. Ditanya, wahai pemuda, aku lihat engkau begitu khusyuk dalam doa, aku lihat engkau begitu semangat dalam berdoa sampai engkau menangis, terisak-isak dalam tangis, seolah-olah engkau menunjukkan bahwa engkau sedang dalam tekanan suatu masalah yang sangat berat. Bolehkah engkau menceritakan kepada saya? Mana tahu saya punya solusi, kata syekh ini. Pemuda bercerita seperti yang saya ceritakan tadi, istrinya sakit stadium tinggi harus dioperasi, tapi dananya sekian dan saya tidak punya uang. Sementara sekarang dokter pihak rumah sakit menunggu kepastian, dan sekarang istri saya sudah dirawat. Kata sang ulama ini, sang syekh ini, mohon maaf untuk itu saya tidak bisa membantu, tapi teruskan doamu kepada Allah, teruskan minta kepada Allah, ketuk pintu Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan kepadamu. Di kesempatan yang sama, di dekat rumah sakit dengan masjid itu, ya, tidak jauh dari masjid itu ada hotel, dan di dekat hotel itu ada masjid, bukan masjid yang tadi. Nah, ternyata di dalam masjid hotel tadi ada seorang pengusaha, ini kejadian di Mesir Bapak Ibu sekalian. Ada seorang pengusaha yang di hari itu mendengar adzan, dia hendak pergi ke masjid. Awalnya pengen ke masjid yang dekat dengan hotel, tapi pas dia sampai di luar hotel, terdengar di masjid ini sudah mulai sholat. Dan si pemuda ini dia mendengar kayaknya ini suara bacaan Al-Qur'annya nggak asing bagi dia. Saya kenal dengan nada ini, saya kenal dengan irama ini, saya kenal suaranya Pak Imam Syekh tadi. Maka dia mencoba untuk datang ke masjid tersebut, karena ternyata si pemuda pengusaha ini dia juga sedang punya masalah, dan dia sedang pengen mencari seorang alim yang bisa dia tanyakan untuk masalahnya tersebut. Dan dia selama ini
sering melihat salah seorang alim di media televisi, baik itu pengajiannya ya ataupun bacaan Al-Qur'annya, dan dia sangat kenal dengan suaranya ya, tapi belum pernah ketemu orangnya langsung, hanya kenal dan tahu ya. Ibaratnya mungkin seperti ini, kita di live, orang mungkin tahu suara saya ya, tapi belum pernah ketemu langsung, mungkin seperti itu. Akhirnya dia urungkan niatnya untuk ke masjid dekat hotel, dia cari masjid yang lebih jauh karena dengar suara tadi. Tayyib. Sambil sholat dia sudah penasaran siapa imamnya tadi, dia atau bukan. Bahkan sholatnya nggak khusyuk diceritakan karena penasaran. Selesai sholat, orang zikir, dia berusaha gini-gini, nengok, dia bukan. Mudah-mudahan dia. Setelah selesai, sebagian kaum muslimin mereka berangkat keluar ke masjid. Dia barulah dia bisa melihat ternyata dialah syekh yang selama dia dengarkan pengajiannya, yang dia dengarkan bacaan Al-Qur'annya. Selesai salat subuh, tiba-tiba pemuda ini datang kepada syekh ini menceritakan, wahai syekh, saya orang dari negeri jauh, ada keperluan bisnis ke Mesir dan hotel saya di situ. Saya tadi pengen salat ke sana, tapi saya tidak sengaja mendengar suara engkau ya, dan saya sering mendengarkan kajian engkau, mendengarkan bacaan Al-Qur'anmu di siaran televisi, dan saya sekarang sedang punya masalah. Apa kata Syekh? Ya Allah, masalah si fulan tadi belum saya dapatkan solusinya, datang orang kepada saya bawa masalah lagi. Ya Allah, mudahkan bagi saya untuk bisa menjadi jalan solusi untuk keduanya. Kata Syekh ini bergumam dalam hatinya, silahkan ceritakan masalahmu. Apa kata dia? Syekh, tepat pada hari ini harta saya terkumpul dan cukup nisab. Harta saya hari ini terkumpul dan cukup nisab, dan hari ini saya harus keluarkan uang saya sekitar 16 jutaan. Harus saya keluarkan sekitar 16 jutaan, tapi tolong tunjukkan kepada saya kepada siapa saya harus berikan. Saya pengennya nggak perlu saya bagi-bagi, saya cuma pengen kalau bisa 16 juta ini saya berikan kepada satu orang yang betul-betul membutuhkan, dan saya tepat kepada orang tersebut. Mendengar pertanyaan orang ini, Syekh nggak ada jawaban apapun, tapi yang dia lakukan apa? Menangis sejadi-jadinya, sampai tangisan Syekh dan imam ini didengar oleh si pemuda ya. Maka dia datang kepada orang ini, apa yang kau lakukan kepada beliau? Beliau seorang imam, dia orang tua, dia seorang ahli ilmu, kenapa engkau buat dia menangis? Pemuda ini marah karena nggak tahu apa yang terjadi. Syekh langsung mengatakan, tunggu wahai pemuda, saya menangis bukan karena dia salah, tapi demi Allah, hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan doaku. Kau datang dengan masalah, dia datang dengan masalah. Saya meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan hari ini saya punya solusi untuk masalah keduanya. Dan ternyata hari ini pun Allah kabulkan dua masalah saya, Allah kabulkan. Bingunglah keduanya. Yang si pengusaha bingung, pemuda ini bingung, masalah apa yang selesai? Maka kemudian diceritakanlah, wahai pengusaha, pemuda ini begini. Wahai pemuda, dia ini begini, diceritakan. Jemaah sekalian, apa yang terjadi? Seketika ketiga-tiganya mereka menangis, Bapak Ibu sekalian. Ketiga-tiganya menangis di hadapan Allah. Yang satu butuh 15 juta, yang satu pengen mengeluarkan uang 16 jutaan. Kira-kira kalau Anda di kondisi itu, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan terjadi? Nangis nggak? Nangis nggak? Kita nggak tahu 15 juta datang dari mana, tapi kita cuma punya Allah, kita cuma minta sama Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala jawab langsung ketika itu. Kita dengarkan adzan isya terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka dekat dengan Allah, orang-orang yang mereka senantiasa berzikir kepada Allah, orang-orang yang mereka menjadikan sandarannya itu adalah Allah, dan orang-orang yang mereka hanya berharap kepada Allah, mereka orang yang jauh dari kata kecewa. Sementara orang yang terlalu bersandar kepada makhluk, orang yang menggantung kepada makhluk, orang yang berharap kepada makhluk, maka merekalah orang yang paling berpotensi untuk sering kecewa. Maka kalau boleh memilih, dan memang harus memilih, carilah yang tidak menjadikan kita itu kecewa, berpindah kepada yang memang tidak akan pernah mengecewakan kita. Lari daripada sesuatu yang berpotensi untuk akan mengecewakan kita, pindah kepada yang memang tidak akan pernah mengecewakan kita. Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang zikir kepadanya dalam Al-Qur'an, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Tenang itu apa? Bahagia. Dengan berzikir kepada Allah, hati kita akan bahagia. Dengan seringnya kita itu berzikir kepada Allah, hati kita akan tenang, jauh dari kegelisahan, jauh dari kepada kegundahan, jauh daripada keresahan, kekhawatiran, rasa takut. Dan Allah isi hati kita dengan ketenangan dan kebahagiaan. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan siapa yang berpaling daripada berzikir kepadaku, kata Allah, maka baginya itu kehidupan yang sempit. Baginya kehidupan yang sempit, kata Allah Azza wa Jalla. Tidak sampai di situ. Orang yang jarang, enggan, malas berzikir kepada Allah, yuhsyaru yaumal qiyamati a'ma. Dia akan dikumpulkan, dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan matanya buta. Itu kata Allah Azza wa Jalla. Dan belum lagi Allah katakan apa? Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang lalai daripada berzikir kepada Allah, maka Allah akan jadikan syaitan itu senantiasa menyertainya, dan dia bahkan menjadi sesuatu yang sangat dekat dengan hamba tersebut, syaitan. Jadi orang yang jarang berzikir kepada Allah, temannya syaitan. Makanya Nabi Muhammad SAW menyatakan apa? Mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan antara seseorang yang berzikir dengan yang tidak berzikir, perbedaannya antara yang hidup dengan yang mati. Jelas. Rumah pun demikian. Rumah yang tidak pernah digunakan untuk berzikir, rumah yang nggak pernah diisi untuk salat, rumah yang nggak pernah diisi untuk baca Quran, itu ibarat seperti yang hidup dengan yang mati. Ini kata Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda kalau membuka buku-buku para ulama, kisah-kisah tentang agungnya zikir, mulianya doa, Anda akan temukan berbagai keajaiban-keajaiban luar biasa. Yang saya sebutkan tadi itu kisah-kisah yang terjadi pada zaman-zaman kita ini, bukan pada zaman-zaman dahulu. Kalau kisah orang-orang terdahulu biasanya lebih ajib, biasanya lebih luar biasa lagi, bahkan tidak masuk akal terkadang. Tapi itu hal yang nyata. Itu hal yang nyata. Ya, contohnya seperti para pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Kalau kita pikirkan, mungkin nggak 309 tahun mereka tidur nggak pernah terbangun. Dan ternyata setelah bangun tentunya 309 tahun sudah terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Dalam nalar kita nggak mungkin, ya nggak mungkin toh. Nalar kita mengatakan nggak mungkin, tapi nyatanya disebutkan oleh Allah dalam
Al-Quran diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kisah yang disebutkan Nabi Muhammad SAW ketika 3 orang dalam gua, mulutnya tertutup dengan batu, masing-masing mereka berdoa kepada Allah dengan amalan yang mereka anggap itu paling ikhlas. 1 berdoa bergeser, 2 berdoa bergeser, 3 berdoa terbuka pintu guanya. Ya kan? Kalau ada orang kayak gitu di zaman kita, udahlah tuh Pak, disembah-sembah, ya kan? Udah disebut sebagai wali ini, wali itu, karamahnya besar dan sebagainya. Taib. Dan banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar. Kalau secara logika, masa iya sih? Nggak mungkin, nggak masuk akal, mana bisa, dan sebagainya. Kalau logika kita mengatakan iya, tapi kalau Allah katakan jadi, ya terjadi. Mukjizat para nabi dan rasul, betapa banyak hal yang tidak mungkin bagi kita. Masa iya tongkat jadi ular? Masa iya tongkat jadi ular? Terus kita mau apa? Mukjizat Nabi, ya kan? Nabi siapa? Musa alaihi salam. Masa iya cuma dipukulkan di air lautan, kemudian lautannya terbelah, kemudian membentuk jalan dan sebagainya? Kalau Allah berkehendak, kita mau apa? Ya kan? Kalau berkehendak, kita mau apa? Tayyib. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ada kisah, kalau boleh saya sedikit sebutkan sebelum kita tutup ya. Saya mohon maaf kalau sedikit menambah waktu ya. Ada kisah yang sangat luar biasa, tapi lagi-lagi ini kalau Anda bawa kepada logika, nggak masuk akal. Seolah-olah nggak mungkin terjadi. Tapi itu nyatanya tak terjadi. Bahkan disebutkan kalau tidak salah oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang memuat tentang kejadian-kejadian awal permulaan sampai besok hari akhir. Disebutkan ada seorang ayah dengan anak yang setiap hari mereka ke masjid itu membawa pelita dan makanan jamuan setiap hari, terutama maghrib dengan isya. Mereka datang waktu maghrib bawa pelita dari rumah, diletakkan di masjid supaya apa? Menerangi kaum muslimin yang salat. Dan dibawa beberapa pelita lagi untuk anak-anak mereka belajar, yang lain membaca Al-Quran, atau ada yang ingin menuntut ilmu dan sebagainya. Sembari juga ayah dan bapak dan anak ini membawa makanan untuk kaum muslimin yang hadir di masjid tersebut setiap hari jemaah sekalian. Anda tahu apa yang terjadi? Pada suatu hari sumur di rumah mereka ini, bapak dan anak ini, sumurnya rusak, airnya rusak, busuk. Maka akhirnya mereka berusaha untuk mencari tempat yang lain untuk mereka gali sumur. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Akhirnya bapak ini dengan anaknya mulai menggali sumur. Digalilah sumur. Kemudian ketika sudah semakin dalam, sudah mulai mendapatkan air, bapaknya di bawah, anaknya di atas, ya. Sumur zaman dahulu Bapak Ibu sekalian, seperti zaman sekarang kalau digali, sumur gali ya, satu di bawah gali tanah, kemudian satu narik tanah, terus kayak gitu. Qadarullah ya jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, ketika sang bapak sedang di bawah, tanahnya runtuh, ayahnya tertimbun. Sang anak mencari pertolongan kepada tetangga-tetangga dan kaum muslimin yang lain, mereka berusaha untuk menggali tanah tersebut. Dan secara dirasa oleh sang anak, segitulah dalamnya ayah tadi, tapi enggak diketemukan. Bahkan lubangnya diperluas, tidak ditemukan ayahnya di dalam. Akhirnya mereka menjadikan itu sebagai kuburan ayahnya. Ya, udah dengan penuh dengan kesedihan, anaknya tentu merelakan. Kalau sudah sekian jam di dalam tanah, nggak akan mungkin bisa hidup, kan seperti itu. Berlalu waktu, ya, sampai sekitar waktu itu antara 10 sampai 15 tahun disebutkan kisahnya. 10 sampai 15 tahun. Pemuda anak tadi sudah mulai dewasa, sudah berkeluarga bahkan. Tiba-tiba sumur yang digali di tempat lain kembali busuk lagi. Dan kemudian tidak ada tempat kecuali di tempat di mana dulu ayahnya terkuburkan, ya. Tapi karena sudah lama, udah 15 tahunan, dirasa sudah tidak ada lagi yang tersisa dan sebagainya. Dengan memohon kepada Allah Azza wa Jalla, mereka mencoba untuk menggali tanah itu untuk mereka jadikan
sumur lagi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, disebutkan bahwa belum dalam Bapak Ibu sekalian, baru sekitar 4 sampai 5 meter dalamnya, ya, apa yang terjadi? Mereka menemukan, ya, ketika digali oleh sang anak, mulai sesuatu hal aneh terjadi, ya. Ketika digali, tiba-tiba tanah samping itu ambrol gitu saja, seolah-olah ada benda yang di dalam tersebut, ya, karena nggak padat lagi. Digali, coba dicari, muncul jasad, muncul anggota badan, terus digali, ternyata itu adalah siapa? Ayahnya. Dan ketika diselamatkan, subhanallahnya, dia masih hidup Bapak Ibu sekalian. Akal kita menolak, akal kita mengatakan ini dongeng, nggak mungkin, iya kan? Masa ia tertimbun di tanah, tapi kok dia masih hidup? Jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, setelah diselamatkan oleh anaknya, dia bawa ke atas, orang-orang semuanya kaget, benar atau tidak, ini iya atau bukan, jelmaan atau apa? Kalau orang kita kan seperti itu. Maka ditanya apa yang terjadi. Bapak ini menceritakan, wahai anakku, demi Allah, ketika saat itu ayah merasakan tanah itu mulai turun. Ketika tanah itu ambruk, ya, tanah itu mulai turun, ayah nggak tahu, tiba-tiba ayah itu ditarik oleh sesuatu ke arah samping. Kemudian ayah itu diselamatkan, dan kemudian disitulah ayah setiap hari diberikan pelita, diantarkan pelita dan makanan. Subhanallah. Apa kata sang anak? Ayah, demi Allah, itulah yang ayah selama ini lakukan di masjid untuk kaum muslimin. Kau pergi membawa pelita, kau pergi membawa makanan, dan itu yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Itulah hikmah dan kekuasaan Allah. Kalau Allah sudah mau menolong seseorang yang mereka terkait hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupakan Allah, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus berdoa kepada Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang Allah akan berikan kepada kita kebahagiaan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ini yang bisa kami sampaikan dalam kajian kita malam hari ini. Dan saya rasa tidak banyak pertanyaan karena hari ini lebih banyak kepada kisah, tapi mudah-mudahan ini cukup memberikan inspirasi dan cukup memberikan sebuah motivasi kepada kita bahwa segitu pentingnya ternyata berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan begitu pentingnya hati kita itu ada kaitannya erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang dihadapkan dalil, itu aja ayatnya, itu hadisnya, tapi terkadang dengan kisah, mudah-mudahan ada di antara kita yang terketuk hatinya untuk menjadi orang-orang yang kemudian selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadza, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, dan kepada Allah kita bertaubat dari segala bentuk kekurangan dan kesalahan tersebut. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.